alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai bagaimana kita dari kisah piagam yang dirobek sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Surah Al-Qamar ayat 2 yang artinya adalah, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka berpaling dari ayat ini dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi. Selanjutnya adalah utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat pemboikotan lalu berbuat seperti biasanya, sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak mengusik masalah pemboikotan. Toh mereka masih tetap melancarkan tekanan terhadap orang-orang muslim dan menghalangi orang dari jalan Allah. Abu Thalib sendiri masih melindungi anak saudaranya, tetapi usianya sudah uzur, yaitu lebih 80 tahun, ditambah lagi penderitaan dan kesulitan yang harus dijalani. Sebelum itu selama masa pemboikotan dia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak terhadap anak saudaranya setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka dari itu mereka mengirim utusan 3 kali, sekali lagi, dan ini merupakan utusan terakhir yang menemui Abu Thalib. Ibnu Ishaq dan lain-lainnya menuturkan tatkala Abu Thalib sakit dan orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaannya, mereka pun saling kasar kusuk. Sesungguhnya Hamzah dan Umar sudah masuk Islam, sementara masalah Muhammad sudah menyebar di seluruh kabilah Quraisy. Kirimlah utusan kepada Abu Thalib agar bisa menerima imbalan tertentu dari anak saudaranya, dan dia bisa harus menyerahkan dirinya kepada kita. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman jika urusannya mencundangi kita. Dalam lafaz itu disebutkan mereka berkata, kita khawatir orang tua ini meninggal, lalu bangsa Arab mencela kita karena kita berbuat sesuatu terhadap anak saudaranya. Atau mereka akan berkata, orang-orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Thalib, dan setelah dia meninggal mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Pada utusan itu mendatangi tempat Abu Thalib dan berdialog dengannya. Mereka terdiri dari para pemuka kaumnya seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak lainnya yang jumlahnya kira-kira 25 orang. Wahai Abu Thalib, kami tahu kedudukanmu di tengah kami, dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu membuat kami cemas. Engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dan anak saudaramu. Panggillah dia, ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya, dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, agar dia berhenti mengganggu kami dan kami bisa menghentikan tindakannya, membiarkan kami dan agama kami. Maka Abu Thalib mengirim utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tiba, Abu Thalib berkata, wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu, mereka hendak memberi sesuatu kepadamu, dan mereka hendak mengambil yang lain darimu. Lalu Abu Thalib memberitahukan kepada beliau apa yang mereka tawarkan tanpa ada pemihakan kepada salah satu pihak. Beliau bersabda kepada mereka, apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan, niscaya kalian akan merajai bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk kepada kalian. Dalam lafaz ini disebutkan beliau bersabda kepada Abu Thalib, aku ingin agar mereka sudi mengucapkan satu kata saja yang dengan kata-kata itu semua bangsa Arab dan akan tunduk kepada mereka, dan orang-orang non-Arab akan menyerahkan pajak kepada mereka. Dalam lafaz ini disebutkan beliau bersabda, wahai paman, apakah engkau tidak mau mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik lagi bagi mereka?
engkau hendak menyuruh mereka kepada apa? Kata Abu Thalib, aku hendak mengajak mereka agar mengucapkan satu kata saja yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab tunduk kepada mereka dan mereka bisa merajai orang-orang Arab. Dalam lafaz riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, satu kata saja yang kalian ucapkan maka kalian akan merajai seluruh bangsa Arab dan menundukkan orang-orang non-Arab. Apa satu kata yang engkau maksudkan itu? Tanya Abu Jahal. Demi bapakmu kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipat. Beliau bersabda, kalian harus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain dia. Mereka bertepuk tangan setelah mendengarnya. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu benar-benar aneh. Akhirnya mereka bisa saling kasak-kusuk. Demi Allah, orang ini tidak mau memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Silakan pergi dan pertahankan agama leluhur kalian hingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya. Setelah itu mereka pergi ke tempat secara berpencar. Kemudian Allah berfirman dalam surah Shad yang berbunyi Shad, demi Allah yang mempunyai, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka minta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka orang-orang kafir berkata, ini adalah ahli sihir yang banyak dusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang lain. Atau mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta dan yang diada-adakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah subuh yang berbahagia, insya Allah kita sudah sampai di bab bagaimana Abu Thalib itu sudah uzur usianya, umurnya 80 tahun. Yang terakhir kalinya utusan ketiga yang dari seluruh Quraisy itu ada berjumlah 25 orang, termasuk pembesar-pembesar dari seluruh kabilah, menyatakan bahwasanya ini adalah tawaran terakhir, kalau enggak betul-betul kita akan memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak bergeming sedikit pun, tak bergeser sedikit pun, malah keyakinannya kuat untuk menawarkan, terus mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian apa yang dapat kita mendengarkan pada subuh hari ini, semoga menjadi kesan, manfaat dan faedah kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.